CSGO di padel nih. Ini partner. Serius? Turnamen partnernya ini. Partner ini. Bisa gitu ya kadang-kadang ya? Iya. Anak tuh nggak bisa akrab sama bapak ya, akrabnya sama orang lain ya. Ayah tuh keren, jadi Minum bareng sama gua. ngumpet. Ayah datang ngobrol. Sok sini ngobrol, nggak usah ngumpet-ngumpet, biar tahu dulu rasanya. Kalau nggak suka, nggak usah dilanjutin. Kata ayah tuh gitu. Kalau mau minum sampai pingsan sama gua di sini. Gitu sama ayah. Wah, set baru nih. Mungkin karena gua ada di sini, dia malu tuh. Setnya yang dulu. Ini set baru nih. Wah, endorse dari mana nih dia nih? Aduh. Ini gua kasih nama ATF Show 2.5. Tapi apa ya itu artinya ya? Gua nggak tahu. Bodo amat dah. Nyari nyamuk loh. Latihan olahraga yang terbaru dong. Olahraga apaan? Kok raketnya begitu? Kasti. Ya padel. Nggak update sih lu. Lihat Lu tuh. lancar itu. Hah, tuh cadel. Keren nggak? Ini. Keren banget ini. Ini karena gua pengen sesuatu yang baru bareng sama lu. Wah, Kalau kemarin kan bekas yang dulu. iyalah. Masa kita dapat bekas? Iya, gila. bekas dong. Yang baru kali. Iya, ini padel tuh kayak gini ya? Itu padel tuh. Kok gini? Kok nggak ada ininya, senarnya? Oh kan itu raket, beda. Kalau ini kan raket Ini padel. bukan raket? Ini raket, tapi raketnya ini bolong-bolong. Tapi ini Diablo. Iya, ini mereknya Mereknya. Diablo. Ada lagi yang lebih bagus dari Diablo. Apa? Tablo. Lu suka banget padel? Gua lagi padel, Bang. Ih, Nih, sini aku mau ngambil kan CSGO nyewa nih. CSGO di padel nih. Ini partner. Serius? Turnamen partnernya ini. Partner ini. Bisa gitu ya kadang-kadang ya? Iya. Anak tuh nggak bisa akrab sama bapak ya, akrabnya sama orang lain ya? Nggak update sih. Iya. Ikut dong mau olahraga padel. Ya gua tahu, cuman ya belum mau lah main-main gitu, masih ngap Ji. Ya ilah, gua aja ngap. Ngap? Enggak, tapi asik kok mainnya, bener. Fun Iya. ya Ki ya. Iya sih, Ini kalau- nggak perlu orang bisa ahli main, bisa main. Yang penting bisa ngebalikin. Kayak tenis gitu. Iya, sebenarnya kalau ayah bisa badminton, kalau bisa Kalau itu pingpong. juara lah. Nah, udah bisa Pingpong bisa? ngebalikin pingpong, Bisa. tenis meja kan ayah dulu main tuh, bisa. Enak bisa langsung Bisa. cepet. Oke lah, yuk. Iki ini yang ntar dong, kita kan mau syuting. Kan syuting dulu, nggak sekarang. Aduh, Haji. Papa Iki panggilan. Papa telepon. Lu baru ketemu setelah Waktu padel udah ketemu. pedal. Padel udah ketemu. waktu anaknya lahir? Belum. Belum. Waktu tempat Lu pedal kemana belum waktu anaknya lahir? Iya, ke syuting. Kan iya, harusnya aku yang ada di sana kan Iya lahiran. dong. Oh iya ya. bener. Tapi Ki sebentar, lu nyebut padel yang bener tuh padel apa pedal? Sebenarnya nggak tahu ya, sampai sekarang masih banyak yang ngomong Padel padel. sih, padel. Terus ada yang ngomong juga pedal gitu. Nah, coba ya kita. Lebih ke padel sih karena coba di search di Google. Sebetulnya yang bener tuh Padel. Pedal atau padel coba. Coba ya. Kalau pedal harusnya D-nya 2 kan? Iya, kalau Pedal. pedal D-nya Iya 2. benar, coba kita. Kalau Kalau pedal kan sepeda tuh. Sepeda. Benar. Kalau kadal binatang tuh. Datang. Nyebut padel, Padel atau pedal. yang bener. Apa? Yang bener apa? Bang Waji nyarinya di mana? Di Google. Cara mengucapkan yang benar untuk olahraga padel adalah pahdel. Hah? Masa? Dengan penekanan pada suku kata pertama. Jadi bukan pedal. Bukan pedal. Itu kan tulisan juga. Lu nggak tahu kan cara pembacaannya. Gimana sih Ki? Jadinya gimana sih? Iya di Google. Padel, udah padel. Padel kan yang sebenarnya yang benernya tuh. Padel. Ini Apa tuh sih? dari mana Ki ininya? Datangnya. Ini tuh sebenarnya tuh Tanya dong Kak ya, Ini nih. tulisannya kan PADL. Itu dibacanya pedal atau padel? Padel. Oke, thank you. Bener. Kakak. enggak, ini juga beda nih. Tulisannya PADEL, dibacanya pedal atau padel? Padel nggak sih? Kakak, tulisannya PADEL. Nah, komennya aja, Waji lihat di komennya. Malah QNE dia. Nggak ada. Udah padel.
Karena kan yang paling main bener, Pak Ji. lu pada. Iya, iya. Kalau perempuan kan budel. Oh iya, padel dan budel. Ya, Ini padel ini dari mana, Ki? Sebenarnya tuh ini tuh berasal dari Meksiko. Meksiko? Iya. Meksiko. Terus mulai tenar-tenarnya lagi banyak atlet-atlet yang dari Argentina, Spanyol. Baru mulai rame pertama kali datang ke Indonesia, ramenya itu di Bali. Zaman Covid. Oh berarti padel itu berasal dari Meksiko. Kenapa namanya padel? Karena berasal dari Meksiko. Meksiko. Karena kalau dari Bekasi itu padel Jaidi. Padil. Itu Padil. Tapi benar, ternyata ini udah populer dari zaman dulu banget. Maradona aja itu udah main zaman dulu. Iya. Ada tuh apa Maradona foto-fotonya. kan main bola. Iya, tapi dia udah main padel. Tapi kan ini olahraganya, maksudnya Jangan maruk lah. Ya, bukan Kalau main bola ya kan Ji. terserah Maradona, Le. Terserah Maradona kan main bola. Iya, Ngapain tapi juga dia main padel? Iya, boleh-boleh aja kan. kan maksudnya nggak setiap hari main bola, dia tuh Iya. pengen nyobain olahraga Oke, lain. nggak apa-apa. Kalau gitu kamu main bola nanti. Kok gitu? Kok Lah maksa? kan Maradona main padel. Iya, urusan Maradona sama dia apa? Iya, urusan sama gua apa? Nggak ada urusan. Ayo ambil wudhu dulu, Gi. Mungkin Disuruh sholat. Disuruh sholat. Gua. Kan masih jam 9. Duha. Oh, ini apa namanya itu? Duha. Ya. Duha. Iya, bagus. Jadi benar, padel ini ternyata kalau di luar negeri mah olahraga biasa aja. iya. Makanya dia bilang di Asia kok jadi rame. Gue Di tuh luar- sebetulnya capek Ji ya, maksudnya dengar anak-anak tuh di grup tuh udah padel. Iki nih lagi ke Jogja, itu yang dicari tempat padel. Bagus. Taunya yang punya padel tuh temen gua lagi. Oh ya? Iya, Iya. jadi dia taunya aku masih di Bali, padahal aku tuh stay di Bali, tapi pulang pergi ada off air, pulang balik lagi ke Bali. Dia nggak tahu. Jadi Video pas video call dia. call, enggak kok orang Iki di Bali. Di Bali, ya. Orang saya bapaknya tahu kok orang di sana. Taunya aku di Jogja, dia malu. Owner yang punya pedalnya, orang gua lihat dia lewat katanya tuh orangnya katanya. Ntar gua kenalin tuh, itu orang nomor 1 di Jogja. Iya, iya. Bo. Dia Tempat punya pedalnya banyak gede banget, perusahaan. Tapi dia masuk sponsornya masih dikit ke gua. Oh ya, sabar pelan-pelan. Tapi memang ya Iki tuh kemarin waktu di Bali juga ketemu gua kan. Kita Iya, harusnya Wajib. janjian Harusnya main padel, janjian, ya. tapi nabrak. Aku punya jam lapang. Iya. Pak Haji juga ada jam lapang. Sampai mereka tuh datang ke rumah, ngukur-ngukur. bukan nanyain kabar ayah. Parkiran bukan nanyain, "Ayah gimana sehat, gimana?" Enggak. Ya kayaknya ini Parkiran bagus ini buat kayaknya lapang bagus pedal. buat padel. Betul. Atau di atas semua. Gue bilang udah bongkar aja semua, bikinin padel. Gue pindah ke Subang. Gila bener, sampai Pak. segitunya. Tapi bener bisnis padel gila banget sekarang. Ih, luar biasa. Setiap hari full di mana-mana. Dan itu hampir 24 jam loh. Iya. Gue juga tahu lu tuh main padel tuh karena lu pengen usaha itu kan. Betul, kalau tahu sih. Gua mau Ini udah tahu tempat ini mau lu. gua rubah. Jadi ATF ini cuma satu episode ini. Ini Nggak kita ada mau rubah dong. padel. Nggak ada dong. Jadi nggak ada. Saya Tapi bener itu, Ji. baru. Bener itu, keren. Ji, bisnis Itu keren. menjanjikan. Emang mau bikin rencana itu. Kita join aja gimana? Yuk. Gue mah ayo aja. Gue mah ayo aja. Kita bikin nama usahanya Sudel. Kenapa harus Sudel? Andre Sule Padel. Andre Sudel. Atau Asudel. Sudah Andre Sule. Aja dari mana? Ambil wudhu Gi. Gua disuruh sholat. Bareng dong. Yuk kita jamaah aja gimana? Tapi Iki nih emang olahragawan banget tuh. Dia udah main padel, udah jago. Tapi kemarin di acara Vindes, Iya. ini jadi highlight Improve. Jadi player Improve. improve. Player improve. Wah keren dia. Jadi di lapangan dia improvnya bagus. Iya, Bener. jadi yang Maksudnya dari nol, Dari nol. terus bisa berkembang, dilihat sama pelatih yang milih gitu. Iki tuh kan seneng olahraga, tapi kenapa bapak enggak ya? Nggak tahu aku juga. Lu tuh nggak tahu Ji, olahraga dia tuh dari gua. Gua dulu main bola itu juara Tarkam selama 5 tahun. Beh, nggak tahu, gua striker terbaik. 11 lawan 11, cuman bolanya 1-1. Enggak, 6 orang, futsal. Futsal. Oh, mini soccer zaman dulu Mini mah. soccer zaman Tapi dulu. di lapang kan, di tanah Iya, gitu. di lapangan. Kayak ini serius beneran. Serius. Main bola lo. Setiap beres main bola, itu pasti ada yang berdarah, Ji. Iya, Karena nendang bola tuh. Enggak, lapangnya batu semua. Iya, tapi zaman kalau di kampung-kampung gitu Zaman dulu. Haji. Iya, Kalau iya, kalau iya. nggak batu semua, kalau nggak rumput, tapi Rumput rumputnya yang tumpuk. sebitis, jadi nggak Iya, bisa iya, jalan. iya, iya, iya. Kadang ada yang rumputnya diikat Ini biar pada jatuh. bokes-bokes nih. Iya. Kaki ini, gua Makanya kalau ngalamin Iki bagus di poli itu gua udah biasa karena gua tuh Turunannya dari ayah. turunannya gua Ji sebenarnya. Karena kan kalau gua ambil semua tuh gua maruk gitu loh. Iya, iya, iya. Makanya udah gua seni lah gitu. Oke, sekarang pertanyaan gue buat lo nih. Karena lu tadi lu main bola, sekarang gue tanya, olahraga apa yang paling disuka sama Ian? Kira-kira menurut lo? Menurut lo? Ini gue kan tadi lo hobi bola kan? Iya. Nembak. Benar. Itu benar. Berarti oke, berarti dia tahu.
Maksudnya dari situ patokannya. Harusnya ditanya skill, misalkan kalau striker apa, offset apa. Pukul beduk. Takbiran deh. Tapi kalau disuruh milih Ki, voli apa? Kalau aku tuh sebenarnya berawal dari karena Lini kan nyuruh aku suruh Berawal lebih- dari lini. lebih Berawal dari lini. dari tatap. Nah awalnya tuh Lini karena kan sayang cepet kurusin badan katanya tuh. Kata lini. Kurusin badan. Nah akhirnya cobalah olahraga semuanya. Kata Lini tuh. Iya, Ya, Lini Lini yang ngomong. ngomong Lini ke ngomong aku. gimana? Lini Ya, ngomong gimana? Kata Lini tuh, sayang kamu gemukan deh sekarang. Udah mending coba deh, ayo aku support olahraga, aku juga ikut gitu. Kata Lini tuh. Kata lini. Iya, Lini yang ngomong. Oh, Lini yang ngomong. Iki jawabnya apa? Aku belum jawab kan, Oh, iya, belum baru- jawab. iya, iya, Nah, iya. terus aku bilang, ya udah deh sayang aku coba dulu, cari dulu olahraga yang menurut aku suka apa gitu. Aku kan Cili. nyoba dulu tuh golf, pernah nyoba drive doang. Ternyata aku nggak suka. Gak suka golf. Iya, terus nyoba tenis. Basic tenis suka, cuman kayak susah nyari partnernya. Pas nemu pedal, ternyata kita cuman booking lapang, orang bisa datang semua main. Oh, ternyata ini seru Hobi di gitu. Ji, ini ATF ini padahal kalau bintang tamunya dia gitu ya. Hah? Ngobrol aja di rumah gua. Iya. Daripada di sini. Iya loh. ATM. Setnya gue udah bangun loh, Le. Ya kan bisa yang lain bintang tamu. Kalau Iki mah ya udah ngobrol aja di rumah. Iya, bener juga sih kalau Dan dipikir. sebenarnya pertanyaan ini udah ngobrol tadi di depan ini. Oh, udah ya? Iya. Ya maksudnya kan kalau di tayangan belum. Gitu. Ini kan biar beda aja loh. Gitu loh. Terus Lini bilang apa lagi? Udah akhirnya udah fokus pedal dan ternyata Lini juga ambisius suka. Jadi akhirnya kita sampai coaching dan yang lainnya. Tapi kalau dipilih suka volley atau Pedal? pedal, aku suka pedal. Tapi volley juga kemarin pas pertama kalinya aku nyoba volley, ternyata aku suka juga gitu Suka juga. karena Pasti suka kalau poli mah. karena Turunan ramean kuat. kerjasama gitu. Udah gitu tim gitu ya, asik ya. Mama juga kan almarhum dulu orang Tarkam, ke Main volley kampung-kampung juga. main volley gitu. Ya artinya olahraga yang Iki seneng, Iki jalanin. Iya, lah. Apa sih apapun olahraga itu. apa aja yang penting berkeringat lah. Iya, yang penting mah ada keringetan lah gitu. Keringetan, betul. Terus juga pedal daripada keringanan kan mendingan keringetan. Iya. Kalau keringanan kayaknya kok enteng banget gitu. Terus kan aku orangnya dulu Iya. Iya kan? Iya nggak? Kalau keringetan kan seru Iya. tuh agak keringetan gitu. Dulu kan Dengan aku- keringetan, sehat. Sehat. orangnya insomnia, tidurnya tuh pagi mulu. Wah, Om Andre sama Ki. Nah akhirnya aku paksain pedal yang mengharuskan bangun pagi karena jamnya dapatnya jam pagi. Tapi tidur jadi enak. Akhirnya tidurnya jadi cepet, jam 10 tidur, Bagus. bangun pagi olahraga, siang tuh bisa ketemu Selina dulu. Misalkan sorenya ada kerjaan, kerja pulang tidur, pagi gitu lagi gitu. Keren banget. Si Maam harus padel nih. Kenapa mau? Iya. Maaf siapa, Maaf? Kesiangan mulu dia. Siapa, Maaf? Tuh, si Maam tuh. Iya, tiap hari gua yang bangunin. Tapi ngomong-ngomong Selina apa kabar nih? Alhamdulillah sekarang 5 bulan. Alhamdulillah, tak Iya. terasa udah 5 bulan. Biasanya di grup sama Ayah video call atau enggak Ayah yang datang ke Pondok Indah. Om Andre tuh belum nanya loh, Selina tuh apa sih artinya? Sebenarnya kan namanya Zairi Selina Quinlin Karima Febian. Panjang. Banyak banget ya. Ya karena kan ibunya namanya Gua panjang sampai- dulu. Iya, Sampai malu gua ditanya kemarin di Dasyat. Siapa namanya? Selina. Aduh, lupa lagi gua. Selina Karima Jairi. Lupa udah. Panjang ya. Panjangan. Tapi ngomong-ngomong gua selamat dulu buat lo ya. Host dahsyat nih. Keren Ada banget. kegiatan gini. Sule comeback. Gila. Sule's back. Gila, keren banget. Gua kemarin ditelepon sama produsernya dahsyat. Christine. Itu karena Christine aja sih sebetulnya. Gua kan sering komunikasi lah sama Christine. Gitu. Tapi cocok kok. Nawarin ini, ada yang nggak cocok apa gitu. Akhirnya ya karena hari Minggu sih sebetulnya. Iya, Karena kan santai gua ya. sibuk meeting ke luar negeri kan. Dari Senin sampai Jumat. Kemana aja tuh, Sul? Ciamis, Tasik. Cuma sini dong, bukan luar negeri, Bukan di luar Indonesia negeri dong. itu, Wak. Terus arti Selina tadi? Zairi, aku tuh lupa Zairi itu aku dari bahasa Afrika atau apa. Jadi aku saking niatnya sama Lini itu aku beli 9.959 nama indah Buku ada. gitu beli nyari. Terus Zairi itu kayak aku lihatnya tuh emas lah atau apa gitu. Terus kalau Selina tuh karena mamanya Lini namanya Serini, mama aku namanya Lina jadi Gabung. Selina. Lucu. Kalau lucu. Queen Lin itu nama Tadinya gue namain Selina Le lah biar gue ada gitu. Jadi lo ada adanya juga Selinale. Iya. Nggak enak, Sul. Iya makanya, nggak Iya. salah. Terus akhirnya kalau Queen Lin itu karena aku sama Lini suka main game, jadi nama games aku Kingslin, dia Queen Lin, terus kayak bagus aja kalau untuk nama perempuan. Iya, Akhirnya iya. aku taruh, jadi Ada masih tetap queen-queennya. ada sangkut pautnya. Queen Lin itu kan Ratu Mahalini. Iya. Lin. Queen Lin, iya Lini. dari situ. Queen tuh ratu.
Queen itu Ratu lah ratu. Queen itu. Ya kayak Abon kan, Abon. Beda, itu merek lah. Iya iya. Beda nggak ada. Quinlin. Tapi tadi Iki bilang ada unsur-unsur emasnya. Kenapa nggak namain anaknya Emas? Jadi kalau ditanya, siapa namanya? Emas! Gitu. Tapi kan cewek, masa dipanggil Mas? Kan Ada nggak- cewek, Haji. Ada nggak padelnya yang berlapis legit? Berlapis emas dong. Gua ini Ji, gua Apa? penasaran justru sama Iki tuh. Tiba-tiba ada lagu melawan apa? Melawan malam rawan. Malam Rawan. Malam Rawan. Itu judulnya lucu banget sih, Malam Rawan. Iya. Makanya biasanya dia kalau misalkan ada lagu tuh biasanya Aku kirim dulu ke gua. Ini enggak? Ini enggak surprise. spesial. Ini single terbaru. Iya, single terbaru. Ih, udah lama Alhamdulillah. banget lu dia nggak ngeluarin single. Iya. Kemarin nunggu mana si Iki lama banget. Apa semenjak nikah jadi Karena kan memang pas after nikah tuh aku sengaja memang fokus dulu Banyakan ke ini sih. Selina. Apa tuh? Padel main padel. Oh iya, kan kontak bola. emang padahal begini. Nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Dulu segini. Kan pakai raket. terus. Iya, jadi abis lahiran tuh memang aku juga menghargai Lini lah, karena kan kebanyakan biasanya tuh nggak tahu ya, mungkin di luar sana tuh kalau ketika istrinya udah lahir, keluarga atau siapapun fokus ke anak. Betul. Nah aku tuh nggak mau, jadi ketika keluarga semuanya fokus pengen lihat kabarnya Selina, nah udahlah aku manjain istri gitu, buat Oke. ada di rumah ngapain aja gitu. Iya. Sampai udahlah akhirnya kita fokus bikin Malam Rawan gitu. Enggak, itu Malam Rawan tuh apa menceritakan Sebenarnya. tentang Jadi sebenarnya tuh Ada tawuran gitu maksudnya. bukan. Jadi sebenarnya tuh lagu ini tuh terinspirasi karena waktu aku deketin Lini, aku ngerasa tuh kayak minder, bisa nggak ya gue dapetin dia sedangkan dia tuh spotlight banyak orang, dia tuh pusat perhatian banyak orang, bisa nggak gue bisa sampai dapetin dia. Nah kenapa Malam Rawan? Karena Malam Rawan itu tuh aku bayangkan itu adalah ketika jam 12 nggak bisa tidur sampai ke jam 4, jam-jamnya rawan untuk overthinking, untuk orang-orang kayak mikirin seseorang, nggak bisa tidur tuh kepikiran apa. Jadi menurut aku jam-jam segitu tuh jam-jam rawan buat kita, lebih baik tidur daripada kita jadi mikirin banyak hal gitu. Iya. Akhirnya di Malam Rawan itu tuh aku kepikiran lah. Dan aku nyindir lah di sosial media, di channel aku di channel Instagram tuh aku nyindir orang-orang para badut. Nih gua mau udah punya istri, daripada lu jam rawan cuman gua bisa juga kesindir. Iya lu kesindir juga lu. cuman bisa overthinking bla bla bla. Benar sih. Terus ternyata direspon, jadi si netizennya malah senang disebutin badut sama aku. Oh. Anjir lah, gue emang badut cuman bisanya kayak gini doang, kayak gitu. Rame akhirnya gitu. Pengen tahu dong Amandre lagunya gimana sih? Gitu. Sebenarnya lagu refnya itu cuma gini. Sadarkah dirimu indah, tak cukup sekali kupikirkanmu. Salahkah meski kau banyak hati yang memuja. Sadar tak begitu mudah, kau bintangnya di setiap mata. Apakah milikimu hanya angan semata, gitu doang. Dan jadi aku pengen universal. Jadi ini bukan untuk cuman buat pasangan aja, tapi melainkan kadang ada fans yang nggak bisa memiliki si idolanya, cuma bisa iya. mengagumi. Jadi lagu ini juga masuk. Iki juga, yang bikinin gitu. lagunya? Alhamdulillah aku dibantu sama Mang Bowo Soulmate. Terus Adanya Ustadz Solmed itu. bukan. Dulu ada duo Soulmate itu R&B, ada oke, Mang oke, Bowo. Mang Bowo Soulmate, iya, Dulunya Brown Sugar dia. Wah, kangen juga nih Iki ngeluarin single nih. Gitu. Pasti meledak lagi nih. Soalnya semua single-single Iki itu bagus. Katanya dengar-dengar udah persiapan mau bikin konser Tunggir. Tunggal. Ya, tunggal. Belum lah, lagi mikirin karena Tapi udah banyak hitsnya Ki, bikin aja. Amin, alhamdulillah. Lagi Udah pengen- udah cocok lah bikin konser. Kalau tunggal. mini konser mah sering dia mah. Iya, kalau showcase Bilang, aku ini bikin. belum, maksudnya Cuman lagu-lagu yang dia besar yang belum. dinyanyiin gitu sama. Iya, bikin konser tunggal yang bagus, yang nanti kan kolaborasi sama artis-artis Betul. gitu kan. Kemarin sih udah featuring. lagi mau coba konsepin buat bikin konser juga, cuman banyak ada tawaran juga kayak di KL minta buat either dibikin konser atau either sekalian aku bikin festival di sana bawa artis banyak. Jadi masih harus digodok sama si Airfast musiknya gitu. Oke. Ah, Om Andre tunggu deh. Pokoknya kalau udah konser tunggal nanti harus Om Andre diikut sertakan. Kan kita pernah off air ketemu sekali di Solo ya, Waji. Yang sama Om Tora. Oh iya manggung ATF dulu ya. Iya. Tora Margen. Masih formasi, bukan. Bukan, Tora Sudiro. Sudiro. Itu format dulu waktu ATF yang awal Iya. gitu. Sekarang kan udah berubah ATF. Ini ada juga nih lagunya Iki yang baru judulnya Kurindu Ibu. Bener. Itu udah lama banget lagu tentang ibu. Oh iya itu dibuat setelah Mama nggak ada. Mama nggak ada ya. Jadi pas udah nggak ada. Itu sempat rilis juga singlenya. Udah rilis udah lama banget. Jadi Iya. pas bikinnya tuh
belum ada lirik, belum ada apa. Jadi aku cuma siapin musik, headset, terus udah keluarin apa yang ada di kata-kata. Tapi minta rilis langsung aja gitu. Iya, mantap tuh. Tapi kebanyakan karya-karya aku biasanya aku langsung dengerin ke Ayah gitu. Ayah juga baru ngeluarin single baru nih. Iya. Kemarin lagi promo-promo Hey, apa kok. ya? Apa judulnya tuh? Hey kamu. Kayak kamu. apa yang kok mau kerja? Mau Iya. harta kok gak mau kerja. Gitu. Mau. Iya. Nyindir orang-orang yang dapat duitnya tuh cuman dari Cuman julid doang. iya julid gitu. doang, tapi lu kerja enggak Hasil gitu. dari korupsi. Iya, Gitu-gitu benar-benar. doang. Bagus tapi lah itu. Alhamdulillah, makasih Ji. Sama-sama. Jadi itu kayak semacam mengingatkan kepada para netizen ya, jangan cuma bisa julid. Lu kerja dong kalau mau kaya, kalau mau usaha gitu ya. Iya. Iya. Terus kayak Andre Taulani terus berpikir. Terus dia bilang begini. Usaha. Terus dia jawabnya begini. Lah, ini kan saya julid juga usaha, katanya dia bilang begitu. Iya, sekarang udah jadi ladang usaha. Di lain usaha julid. apa. Saya dibayar nih gitu. Usaha dia kan begitu. Tapi so far oke ya semua perjalanan. Alhamdulillah, ya. dijalanin Menikmati aja hidup semua, ya, menikmati. enjoy life ya kan. Iya. Hubungan dengan ayah deket gak sekarang? Deket Atau- lah gitu, aku mau kadang kabar-kabaran atau enggak Ayah kadang yang tiba-tiba video call atau enggak kadang Ayah tiba-tiba kalau lagi syuting di Jakarta, Ayah ke rumah gitu. Dalam seminggu tuh persentase ketemu sama ayah tuh Jarang berapa? ya, karena Ayah kebanyakan di Subang. Oh, ayah Makanya kadang ngebujuknya Ayah karena tahu nih nggak udah lama nggak ketemu Iya, ke mall. iya. Ya, mau sepatu apa, nyari apa. Ini Oh, gitu. dipakai makanya Oh, tuh. Iki yang beliin. Iya, Lini sama Lini. Yang kemarin diceritain di sini. Iya. Oh, ini nih. Gitu, ngebujuknya gitu karena kan tahu jarang ke rumah. Iya. Aduh, lucu Gitu banget dia kan sih. aneh kan, harusnya anak yang datangin orang tua. Ini orang tua yang harus datangin anak. Dikasih sepatu biar gue datang. Oh, dibujuk gitu. Iya, nih, Ih, sepatu mana dah. sepatu? Ya di rumah lah. Lah, sono gua kirain mau dianterin. Iya. Trik lah itu. Wak. Trik gitu ya. Iya. Aduh, lucu banget ya. Sekarang berarti di rumah ada Enjan sama ini aja ya? Sama Jangan sama Ferdi. Ferdi sekarang lagi syuting di Subang. Oh, Ferdi 7 syuting? hari. Ferdi itu Heeh. aktor sekarang. Terakhir kan main Dilan. Oh iya, Dilan yang anak-anak ya? Iya. Dilan yang anak-anak. Iya. Nah ini dia kan daripada main game mulu, gua pilih bikin film pendek lah, short movie. Kebetulan ada sponsor. Ya udah, jangan Ferdi yang main. Ferdi yang main. Wah, itu anak-anaknya Sule nih emang semuanya. Ya sama lah kayak Iki dulu juga gitu kan. Iya. Dicoba semuanya. Coba semuanya kan, Saung Sule, Awas Ada Sule, Nge-host lama Usman ya. 77 dia kan. Betul. Emang harus gitu. Kata bergaya. Gua masukin Super Dede gitu. Iya. Harus begitu Jadi ya. emang gitu ya. Terus di challenge-nya yang memang misalkan disodorin langsung se-frame sama Ayah atau enggak disuruh sendiri. Iya. Gitu. Makanya dia tuh orangnya yang out of the box gitu. Dia itu yang apa ya namanya, cepet juga nangkepnya. Iya. Dan gue juga nggak nyangka dia bisa menjadi penyanyi besar karena yang gue andelin tuh sebetulnya ngelawak sebetulnya. Dia awalnya. Taunya ke musik. Nyanyi. Usia produktif kayak Iki gini memang ide-idenya pasti banyak. Sule. Tuh. Wah, lagi oke-okenya ini umur segini nih. Nah gue tuh Bikin target sesuatu. 15 tahun Ji. Jadi anak tuh dari umur kecil udah biarin dulu dia menikmati masa anak-anaknya. 15 dia harus produktif menghasilkan. Menentukan. Makanya Oh, pas 15, Iki aku juga 15. 15. Jan Rizwan juga 15. Putri sama. Iya. Ferdi nih yang 13. Kelebihan sebetulnya. Iya, kecepatan kalau Kecepatan, Soalnya Ferdi betul. yang semangat, Ferdi yang ambisius. Iya. Ya, kita lihat juga anaknya lah. Kalau anaknya memang ada rasa kayak ini kan kita nggak bisa paksain juga kan. Iya. Terus kadang-kadang dia tuh kadang-kadang aneh gitu Ji. Tiba-tiba, ya aku mau kuliah. Kuliah apa? Jurusan hukum. Lah kasihan Hotman Paris gua bilang. Ngapain gitu kan? Ya biar tahu tentang hukum ya, biar ini. Iya. Nah terus gua bilang gini, ya kalau lu mau ngambil kuliah hukum di luar negeri, ya udah berhenti nyanyi. Biar fokus satu. Betul, nggak bisa dibarengin. Nggak bisa Harus dibarengin. Tapi kan aku pengen tahu hukum pasal-pasal Dulu apa gitu. ambisius gitu. Sekarang mah Google Ki, udah tinggal baca begitu. Iya. Iya kan? Iya. Berarti nggak pernah baca Google. Bener. Coba berdirinya TNI kapan? Tuh, coba. Ketika disuruh gerak siap gerak. Bener dong. Kapan Berarti nggak pernah berdirinya baca TNI? Google. Ketika disiap gerakan oleh komandan. Kasih tahu Sul. Nggak baca Google. Berapa ya? TNI itu tanggal 3 Juni 1947. Tuh. Itu. Iya. Awalnya itu kan dari Badan Keamanan Rakyat tanggal 22 Agustus setelah merdeka 1945. Keren banget. Baru ke nih. TKR. Oh iya. Tentara Keamanan Rakyat itu tanggal 6 Oktober 5 Oktober.
Yang jadi hari 45. hari ABRI itu. Ya, terus 5 ke TRI Oktober. Tentara Keamanan Rakyat. Iya, iya, Nah, iya. itu 26 Januari Januari. 1947. 47. Baru TNI. Jadi Baca perlu makanya. baca. Iya, benar. Mau kuliah. Berarti memang harus digunakan dengan positif Bener, berarti. Google itu, Ki, kalau setiap hari baca gitu kita bisa tahu loh apapun itu. Kota termacet di Indonesia. Nah, bisa tahu loh kita. Jakarta, Siapa? Salah. Bali, Bukan. Cicadas. Bandung. Cicadas. Nomor 1. Cicadas itu kota terpadat mau ya? sedunia. Kan cuma segitu doang yang Le. lewat itu teh. Loh iya, kan kamu juga waktu kecil, gua di Cicadas dulu, waktu dia kecil tuh. Jalan tuh sampai sempit-sempit. Itu kota terpadat tuh. 1 Cicadas. Bandung, nomor 2 Medan, nomor 3 iya, Medan. Palembang, nomor 4 Surabaya, nomor 5 baru Jakarta. Jakarta Itu sih tuh yang baru saya kelima tahu. ya? Iya, tapi kalau di dunia kota paling termacet Jakarta masuk nomor 7 kalau nggak salah. Berarti nomor satunya New York apa gitu. New York emang macet juga. Wah, macet Macet. seluruh New York tuh. Oh, gua kirain New York macet. New York enggak itu. Kan Soalnya makanya- kan Spider-Man di mana-mana. Iya, Spider-Man lompat-lompat di sana. Jadi Lah ya nggak macet. tahu kalau Avenger tuh asli. Superman itu asli di sana tuh. Asli di New York. Bohongin aja. Tapi Ayah tuh orangnya asik ya, nggak galak Iya, ya? aku Galak nggak senengnya sih? seneng enggak lah, Ayah tuh senengnya maksudnya tuh bijak lah gitu, tahu menempatkan diri di mana memang kalau harus serius, kalau kita ngebuat kesalahan maksudnya Ayah tuh tahu tegas ya ini misalkan aku bikin sebuah kesalahan, lu harus tanggung jawab, ini resikonya, lu yang Iya, ngambil iya. keputusan kayak gini. Iya, iya. Gue udah lepas tangan nih, lu yang harus tanggung jawab kayak gitu. Bagus itu berarti. Semua artinya kalau kita sebagai orang tua hanya menasehati. Kalau resiko atau apa ya tanggung sendiri gitu. Yang Bener penting kita udah ngasih gitu. tahu. Tapi tetap nge-maintain, dan Ayah tuh tipikalnya kalau misalkan udah ngabarin ke aku atau enggak khawatir tentang apa, dia pasti aware lagi ke tim aku, karena kan aku udah punya tim, pasti titip Iki ini Kadeta sih awas tuh si Iki lagi gini kabarin gitu. Oh. Di belakang lagi. Tetap mantau gitu loh. Kan Iki sekarang udah jadi ayah nih. Hmm. Udah jadi ayah juga lah itu lah. Iya. Berarti nanti si Selina manggilnya apa? Papa. Papa. Aku udah bosan sekali ini ngomong Iya, jadi ayah. diganti Ayah, papa. ayah, aku nggak mau kayak, aduh nanti masa anak aku ayah Iya, juga jadi gitu. papa. Biar beda Oh. gitu. Enggak kayak jadi kayak geli aja. Aku ngomong ke ayah, tiba-tiba anak aku ayah. Makanya ayah jadinya. Iya, jadi gitu. ayah ya. Jadi biar ke papa. Jadi berarti aku yang nengok. Oh, supaya nggak salah manggil. Nanti Iya. kalau manggil ayah, nengok dua-duanya lagi. Iya, ntar. makanya gitu. Nah, apa yang diambil dari sisi Sule sebagai ayah Iki untuk untuk Iki terapkan kepada anak Iki? Banyak kalau menurut aku mah, maksudnya dari ayah tuh kayak dari segi maksudnya mendidik anaknya tuh berusaha untuk mendekatkan diri sama anak itu paling penting banget kan. Terus juga komunikasi. Terus juga dari segi Tolong kamera zoom ke Sule, kasih musik sedih. Terus Kan ada tukang pianonya nggak apa-apa. ntar diisi di. Oh iya. edit. editingnya. Diisi musik, Ki. Diisi air. Ya diisi musik dong. Terus dari segi ayah maksudnya membebaskan untuk anaknya berekspresi, membebaskan anaknya menentukan kemana. Kayak misalkan aku sama Lini sekarang kan memang tidak men-spill mukanya Selina karena memang bukan karena apa-apa, tapi melainkan memang kita punya komitmen satu sama lain, terus kita juga punya tujuan lain untuk membesarkan Selina. Ini keren loh, belum pernah sampai bocor sedikit pun loh, di mana-mana. Itu gimana ngejaga kan susah loh. Orang ada yang candid kali. Pasti ada. Cuman alhamdulillah sampai saat ini kita berhasil karena Iki yang selalu kan gua kemana-mana kan ngevlog kan, gua buat Facebook lumayan Ji. Iya. Nah Iki selalu protek tuh, ya awas ya. Aku selalu Nah, ya. ngomong ke ayah. Oke, ya, siap Ki. awas Selinanya gini. Oh, kalau ayah oke lah. Tapi Om Andre mau nanya, kalau kamu lagi jalan di mall, oke. itu kan kita nggak bisa handle Sebenarnya orang-orang itu. kalau aku pribadi tuh Kamal ini bukan yang ngeprotek banget kayak gimana, bukan pengen mau ngesankan bahwa ini emang artis banget nih jadi enggak. Sebenarnya kalau aku pribadi kalau ketika di tempat tersebut banyak kok kayak aku waktu di lounge atau di mana ada orang, ya Allah Selina tuh ternyata cantik banget, pengen lihat boleh lah kata aku bilang, tapi kita izin, tapi kalau untuk didokumentasikan izin ya, kalau mau foto nggak apa-apa aku sama Lininya, tapi adanya jangan dulu karena aku lagi nggak nge-spill, kita baik-baik dan dengan berjalannya waktu justru orang ketika ketemu sama Selina, mereka justru yang udah pintar jadi bahwa menghargai kita jadinya. Oke Kak, aku foto nggak apa-apa deh, Selinanya nggak usah dilihat. Nggak ada yang iseng-iseng nyolong-nyolong gitu nggak ada? Ada, tapi Pasti ada. cuman aku tuh pokoknya kalau jalan sama Selina sama Lini
aku pasti matanya udah kayak mata pas pampres kayak ini gini set lihat. Jadi aku yang selalu ngodein. Nyaman nggak sih jadi kayak gitu Ki? Sebenarnya Kan enggak, nggak enak kan cuman jadinya. akhirnya aku sama Lini juga ya mau nggak mau yang terpenting tidak official dari kita gitu, karena Oke. mau bagaimanapun orang luar sana kan kita nggak pernah tahu ya. Kita susah sekarang paparazinya banyak banget. Iya. Paparazi, Semua- paparazi. Semua paparazi. Semua bisa. Semua bisa. Aduh, susah banget. Mungkin ini lebih bilang. ke ini sih, kalau Iki tuh lebih ke anak gua tuh jangan sampai kalau misalkan dia pergi kemana-mana itu jadi terlalu pusat perhatian, cubitin dan yang lain-lain. Benar, Kan mungkin benar. seperti itu. Terus belajar dari sebelumnya lah gitu. Kita kan tahu kalau netizen itu kejamnya seperti apa. Nah, aku tuh nggak mau ada di jejak digital yang menggores Selina nanti ketika lagi bertumbuh lah. Tapi aku juga sambil belajar sampai detik ini aku belajar ke teman-teman yang juga maksudnya tuh mendidik atau enggak membesarkan anaknya seperti itu gitu. Dia lebih menghargai anaknya. Mungkin nanti anaknya Selina udah gede juga walaupun Ya, aku udah juga dibikinin Instagram dia mau izin sama Selina. Boleh Iya, apa enggak? Aku juga bilang sama Lini, one day ketika Selina mau itu belum tumbuh besar atau misalkan udah ngerti sedikit, tiba-tiba dia mempertanyakan, kok aku nggak kayak orang-orang ya, gini. Kita juga pasti memberikan pengertiannya sebisa mungkin dan harus sekepala nih sama Lini. Iya, Terus. iya. Dan kita nggak menutup kemungkinan dia mau jadi apa. Bagus. Gitu. Jadi si anak udah mulai diajarkan cara respect. Iya. Dia merasa kayak orang harus izin dulu sama gue. Jadi Iya, akhirnya belajar secara nggak langsung tuh. Benar. Lini sih aku salutnya tuh sama Lini yang memang nge-create itu semua. Jadi aku harus mengikuti, aku yang akhirnya nge-protect semuanya gitu. Nah, untuk saudara Sule nih, kalau saya lihat. Saudara saya udah nggak ada. Maksudnya Anda. Oh, iya. Maksudnya Anda. Melihat pertumbuhan Iki, kan kita sama-sama saksi dari kecil. Oh, iya. Ya kan? Iya. Bagaimana dia bertumbuh, sekarang jadi seorang ayah yang luar biasa. Ada rasa gimana di perhatian? Apa rasa kayak didikan gue? Gitu. Kayak gitu gak sih? Enggak, gue tuh gimana ya, dia tuh pemikirannya dewasa lah. Dari kecil juga pemikirannya dewasa. Dia tuh saksi mata gue pertengkaran gue selama 21 tahun itu dia. sama mamahnya. SD, dia tahu. SMP. Jadi pelajaran besar buat Iya. Iki. Pasti jadi pelajaran buat dia gitu loh. Dan gue sering ngobrol sama Iki tuh, ya Ki ini tuh hal-hal begini tuh, hal-hal begitu tuh, itu selalu lah gitu. Biasanya anak begitu ngeliat ada pertengkaran orang tua kan rata-rata takut broken home, takut apa. Tapi aku lihat Iki justru malah kebalikannya. Dia malah mengambil itu menjadi sebuah pengalaman berharga supaya dia bisa sama istrinya. Iya betul Gitu loh. Karena dia bisa memilah gitu. Oh kita sebagai anak jangan condong ke ibu, jangan condong ke Posisi ayah. harus netral. Posisinya di netral di tengah-tengah. Kalau memang ibunya salah ya salahkan. Kalau bapaknya salah ya salahkan kan gitu. Artinya dia sudah banyak banget memakan hal-hal yang dia tuh dewasa belum waktunya. Iya, betul. Karena pengalaman itu. Iya. Dan lu nggak mengajarkan ya? Tidak, gue tidak mengajarkan. Tapi setelah tumbuh dewasa, ya Baru kita kasih sering lah pengertian. Diskusi ya? Ya, satu persatu lah kalau itu. Gua ke Putri, ke Iki. Ya, kalau Iki ya, dia mah berjalan dengan sendirinya. Dewasa dia tuh. Berarti sistem Sule mendidik anak itu bukan menggurui tapi diskusi. Iya, Diskusi gua. Kalau salah. Dia sempat pernah marah sama gua ketika gua marahin dia di depan orang. Gitu loh. Dia bilang sama mamanya, aku boleh dimarahin katanya, tapi jangan depan orang. Itu gua kemarin juga nggak ngalamin. Gua minta maaf sama Dio. Ah. Gua pernah kayak gitu. Soalnya kan di by phone nih. Ah. Gua nggak tahu kalau di samping dia ada orang. Terus gua ngomong suara gua kenceng. Kedengeran sama orang. Habis itu dia bilang sama gua, Papa boleh marahin aku, tapi kan ini ada orang, aku kan gak enak. Gua minta maaf, sorry bang. Soalnya Papa nggak tahu kalau di situ ternyata ada orang. Gua pikir dia doang sendiri gitu. Ya Iki juga pernah kayak gitu. Jadi gue juga memposisikan menjadi orang tua itu nggak selalu mesti lu harus nurut sama gue. Iya. Gitu loh. Tergantung dari kitanya sebetulnya. Gitu. Iya, benar. Makanya gue bagaimana caranya, gue tuh sebetulnya kayak seperti ini biar mereka nanti punya anak tuh ya lu harus kayak gue. Iya. Akrab sama anak-anak, lu mau ngapain boleh. Dan gitu. terbukti maksudnya sekarang aku sama adik-adik kan deket banget. Betul. Itu juga kan salah satunya maksudnya dari ayah nge-build anak-anak seperti apa, terus juga cara ayah nge-treat antara adik-adik tuh maksudnya tidak ada perbedaan gitu. Cuman ayah lebih tahu aja, oh kalau ke Iki kayaknya gua nggak harus to the point, nggak harus ini udah gua mau to the point aja ke Iki. Oh kalau ke Enjan, si Jan mah treatnya harus kayak gini. Ke Putri Beda-beda, apalagi karena perempuan satu-satunya, ayah tahu treatnya kayak apa lagi. Ini Om Andre nanya gini sebenarnya Om Andre belajar juga. Karena punya anak Dio, anak tertua tuh laki-laki sama kayak Iki. Iki usia berapa sekarang? 7. 27. Dio tuh udah mau masuk tahun ini 19. Iyalah Ji. Dulu waktu usia 19, Iki minum nggak? Mabok 19.
Kayaknya ya nggak tahu. Nyoba-nyoba. Pasti. Hah? Nyoba-nyoba. Kayaknya yang nggak tahu. Nyoba-nyoba minum. Merokok. Iyalah, itu kan zaman-zamannya Tahu nggak SMA. dia? Enggak. Nggak tahu. Ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Dan lah. lu ini nggak apa? Tahu, gua Nah, tahu. tapi bagus, ayah caranya keren. Ya gimana tuh? Sul? Ayah cara ayah Lu tuh bebasin dia minum atau jangan? Karena itu bahaya, bla 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 enggak, atau kalau gimana? ayah tuh keren, jadi Minum bareng sama gua. ngumpet-ngumpet. Ayah datang ngobrol. Sok sini ngobrol, nggak usah ngumpet-ngumpet, biar tahu dulu rasanya. Kalau nggak suka, nggak usah dilanjutin. Kata ayah tuh gitu. Kalau mau minum, minum sampai pingsan sama gua di sini, gitu sama ayah. Tapi dari situ akhirnya kebuka, abis itu ngobrol, udahlah yang bener-bener aja kata Orang dia mulai ngerokok aja kan gua udah tahu. di Maksudnya Jepang itu. ya yang ngapain kita mesti marah semarah-marahnya kan orang perjalanan anak-anak tuh pasti mencari jati diri gitu. Iya. Dia ngerokok tuh. Wah, lagi di Jepang tuh kita tuh. Nah, kita di atas di tukang ramen tuh. Dia di taman gitu. Begini ngerokok. Padahal gua kan lihat gitu. Tuh lihat si A katanya lagi ngerokok. Terus dia lari gitu kan. Ngapain? Gua bilang pakai lari ngerokok sini aja bareng gitu loh. Sewaktu-waktu Akhirnya lu diajak sama enggak, Sul. sewaktu-waktu pas di Jepang lagi belanja, ya aku mau toilet dulu. Kan kalau di Jepang tempatnya kecil kan harus Iya, di iya, zone iya, smoke-nya. iya. Betul. Lagi gini, aman kali ya, masih pada belanja. Di sini di belakang ya. Mau ditelan susah, mau gimana ya udah. Akhirnya udah ngerokok ya? Tapi dari situ sebenarnya emang ayah udah ngebolehin, tapi dari situ pun aku kalaupun ngerokok atau minum awalnya nggak pernah selalu depan ayah, menghargai gitu loh. Jadi dulu kalau bisa minum apa diajakin musul, ayo minum bareng sini. Pas pertama kali ayah mau Gua kemarin nerapin gitu sama Dio. Lu jangan minum ya. Lu minum. Ayo minum bareng sama gua. Kata dia, "Ayo." Gua yang takut. Gua berani. Nggak, pasti maksudnya justru kalau kita Karena gua nggak minum. gua ini tanya nih sama anaknya ya. Kalau gue lebih menekan marah gara-gara dia gua nggak boleh minum atau apapun, ya, pasti dia akan lebih hancur di belakang. Brutal. Betul, iya. Lebih brutal. Semakin dilarang kan semakin Semakin kadang dia nyoba. Ya, kan dia udah dewasa. Ya kalau misalkan si Perry gua kasihin mulu, Iya, nggak nggak boleh. dong. Betul. Orang dia udah dewasa gitu, terus Iya, kenapa nggak boleh? Orang ada juga alkoholnya kecuali nggak Iya, ada gitu loh. Yang gua satu tekanin sama anak-anak tuh udah narkoba. Jangan, betul. Udah, kalau udah itu, gua nggak mau kenal sama anak-anak. Iya. Gitu. Tapi kalau menekankan mau minum, ayah tuh. lah minum tipis-tipis nggak Nggak apa-apa apa-apa. buat tidur, Iya, buat ini nggak jadi masalah. Gitu. Cuman jangan ngumpet-ngumpet aja. Iya. Gitu. Ini gua lagi ngalamin fase itu lah. Pasti. Iya, Terus dia pasti ya. mana waktu di Bali, kan gua nggak pernah ke klub-klub beach itu, gua nggak bisa gitu kan. Gua ngapain sih gua buang-buang waktu ngeliat orang joget-joget begitu. Gua kan males kan. Dan memang gua nggak pernah gitu. Tapi anak gua tuh lagi usianya lagi pengen gitu. Gimana? Terus gua bilang, gua baca di ini kan di sosial media ada bapak yang asik banget sama anaknya, terus anaknya punya kesan. Akhirnya gua pengen jadi bapak yang asik ya. Gua telepon Mevin, Vin, kita ke klub ntar malam. Ajak anak-anak gue bilang gitu. Akhirnya kita ke klub tuh Vince Beach tuh. Ah, Vin Beach ya. Udah joget semua segala macam. Ya minumnya minum biasa aja, gue nggak minum yang aneh-aneh. Tapi gue pengen bonding sama mereka gitu supaya Tapi bagus sih seru gitu kayak gitu. Ya alhamdulillahnya juga bener lah ketika anak-anak begitu jadi mereka tuh terbuka sama kita. Iya, gua kalau di grup anak-anak tuh kan mood-moodan kadang-kadang. Iya. Kalau lagi pada pengen bercanda, yang satu sibuk, yang satu ini. Dia bercanda sini, ayah nggak ada, udah pergi. Udah hilang tuh. Nggak ada tuh di grup tuh. Kalau gue setiap saat, aku ke Ciamis ya, nggak ada balasan sama sekali. Aku ke Tasik ya, nggak ada balasan. Aku Nggak udah di direspon nih. Subang, Gua ngalamin itu. aku udah di ini gitu. Nah gua usahakan jangan sampai marah dengan hal itu. Iya. Karena mereka mempunyai profesi sendiri, mereka punya kesibukan sendiri. bener, sama berarti. Gua nggak pernah gua ibaratnya ngapain nih? Paling cuman bercanda-bercanda doang, pada hilang nih. Gitu doang. Iya. Gua soalnya asikin aja nih. Asikin aja ya. Iya. Gue soalnya pernah di fase gini. Ya anak-anak gue nggak inget gue apa gitu. Gitu pasti kan? Iya, gue bilang, hey, papa pengen dong sekali-sekali kalian bilang, papa, I love you, atau papa, I miss you. Ini giliran, nelpon gue, Pak, can you transfer GoPay? Pak, can you transfer bot? Nelpon gue cuma minta transfer doang gitu. Wah, emang gitu. Emang gitu ya, Sul, Emang ya? gitu, Ji. Tapi kalau anak-anak gua ada momen-momen tertentu untuk hal ya kayak Iki tiba-tiba kasih hadiah kan Iya sih, sebetulnya iya. itu hal yang ibaratnya orang-orang dambakan lah. Walaupun gua tidak terlalu mengharapkan lah. Iya, Sepatu iya. gini gua bisa beli gitu loh. Iya. Kok Tapi bisa beli? Enggak, Ji. Bisa lah. Ji. Iya. Gitu loh. Iya sih, betul. Jadinya
Kalau gue sih pada prinsipnya begini, mungkin karena gue nikah muda gitu, terus gue juga pengalaman dulu sama bokap gue kayak gimana gitu loh, yang akhirnya gue terapin sama pasti ada anak-anak gitu. Kan iya kan kita jadi orang tua kita kan kangen gitu, kita nggak pernah ditanyain. Lah emang lu nggak sedih gue sendirian di rumah kalau nggak ada kerjaan gitu di kamar. Untung gue mah ada TikTok udah. Udah mendingan nyari duit deh udah. Iya. Daripada gini. Kita overthinking ya. Overthinking terus. Rawan malam itu kan. Iya. Malam rawan itu tengah malam. Aduh anak-anak gini ya. Kok anak-anak nggak cinta ya sama gua? Kok itu akhirnya sempat overthinking ya. Overthinking. Padahal anak-anak nggak gitu kan. Tetap anak-anak inget kan. Ya, pastilah anak-anak Ini pasti. gua lagi sekarang alamin Le. Tapi gitu. justru dengan treatnya ayah kayak gitu, kayak misalnya wah pada ngilang nih gimana. Sekalinya ayah nggak ada kabar, nyariin tuh. kitanya nyari. Jadi kita yang tiba-tiba Berarti kalau video gitu, call. berarti kalau gitu gua ngilang deh. Biar cariin. Ya Tapi kan nggak tetap gitu harus juga ngawal dong. juga. Jangan ya. Nggak gitu Jangan. juga. Harus Ini ngawalin kan juga. sekarang mereka lagi pada punya pacar semua nih. Kenzi, Dio pada punya pacar. Kalau udah weekend tuh Sul, udah masing-masing. Yang ini jalan sama ceweknya. Tapi gue selalu standby. Nanti, Pak, aku mau malam mingguan nih ntar malam. Boleh kali transfer. Kenji itu pasti ya. Dio juga gitu. Oh dia gitu ya. Udah makan, udah selesai makan. Pak, aku mau nonton, mau makan nih barusan makan sekian. Transfer kali Pak boleh. Lu yang pada pacaran gue yang bayarin. Ya. Iya kan aku belum, Bayarin aja aku kan belum lah, bekerja Ji. Pak. Dia bilang. Gue lucu aja, maksudnya gue ketawa aja, gue lucu banget sih. Kayak gitu. Tapi kalau anak-anak gue ya alhamdulillah Ji, kalau untuk urusan masalah finansial tuh mereka sudah bisa bertanggung jawab sendiri. Iya. Kayak Njan misalkan. Ya aku mau ke Jepang ah. Sendiri dia tuh sama temennya tuh. Jalan-jalan ke Jepang gitu. Berapa tiketnya? Gak usah ya, ada. Aduh, hebat. Tapi lu nanya dari mana tuh tiketnya gitu? Hah? Dari mana bayarnya? Lah kan dia punya duit disimpen tuh di si Rahul. Wah, ada si Rahul. Iya. Nih Le, si Dio kan mau berangkat nih. Besok Agustus akhir berangkat ke London dia. Ngapain? Kuliah. Oh kuliah di sana. Itu Beda kuliah, ini mah main Ji. Iya, enggak maksudnya kan pasti jauh dari gue. Gue bilangin, Bang, kamu udah siap nih Bang. Umur kamu 19 tahun, kamu ke luar negeri, hidup sendiri di sana. Aduh, nanti Papa kangen. Pak, aku 18 tahun kan sama Papa terus, dia bilang. Oh iya. Now I want to start my journey, dia bilang. Jadi please, kasih aku kepercayaan, dia bilang. Oke, kalau memang begitu maunya gitu. Jadi dia excited banget. Lepasin Ji, kalau Iya, kayak gitu benar. jangan ditambah. Iya, gue bukan masih ada yang namanya orang tua ya kan. Kemarin kedua. Dulu aku juga pengen ke luar negeri, cuman kalau ayah mau ngebebasin banget. Mama dulu yang nggak ngebelain, jangan atuh mau jauh nanti. Ayah gitu. malu. Jangan laki, jangan. Jadi nggak jadi. Tapi gue jujur ya, gue sebagai sahabat Sule tuh gue melihat dia ayah yang baik. Iya. Ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab dan apa namanya bisa jadi temen yang asik gitu loh. Karena gue lihat kan kalian semua tuh tumbuhnya seperti apa, dengan Sule juga seperti ayah apa mendidik anak-anak itu kan gue ngelihat gitu. Ini gue baru beres nih kontrakan semua 5 Ji. Jadi Iki, Putri, Njan, Perdi, Ajam. Udah siap nih semua nih. Masya Allah, lu siapin semua tuh. Iyalah. Kalau sekarang hasilnya buat gue dulu lah. Iyalah, nikmatin dulu lah. Buat nanti lah kalau gue nggak ada. Iya. Artinya udah lu siapin semua ya. Udah gue siapin semua. Ini gue tinggal tempat wisata nih dan satu di Subang nih di Ciamis. Tinggal banyakan ya. Bagi-bagilah itulah Ki ya. Keren. Oke, ini di hari tisu sedunia nih Ki. Tanggal berapa ya? Tisu dibikin tanggal berapa Tanggal ya? berapa ya? Ada pokoknya hari inilah gitu. Gimana Ki? Ada yang mau Iya, dihantar pastinya Ayah kalau sih? aku pribadi mah ke ayah terima kasih karena sudah membesarkan anak-anaknya dengan luar biasa. Yang akhirnya kalau aku pribadi apalagi anak pertama tuh akhirnya menjadi punya fondasi untuk ngerangkul Betul, adik-adik adik-adik, gitu. iya. Karena ayah tuh selalu yang diingatkan ke aku ataupun anak-anak, ayah tuh selalu mes dan selalu bersyukur karena ngelihat kakak sama adik-adiknya tuh rukun gitu. Mau itu jarang ketemu, tapi aku pribadi sebagai anak kakak-kakaknya tanya aja ya, kadang aku mau nggak mau harus nyari waktu gitu. Kayak kemarin tiba-tiba ke Bali, terus udah dan itu tuh tetap ada sosok Lini di belakangnya yang ngingetin aku, sayang kamu udah berapa kali nggak ke Tambun atau nggak sayang kamu udah berapa Lini kali tuh ngingetin tuh? Iya, nggak pernah ketemu. Itu istri Iya, yang sering ngingetin istri tuh. yang bagus itu. Kadang-kadang dianya mah lupa. Aku di mana ya gitu. Itu mah lupa ingatan. Jadi kadang misalkan kita ke Bali nih, oh sayang kemarin kita udah ke Bali, berarti nanti kita adha atau apa, udah sekarang berarti kita nanti di Bekasi ya, biar gantian. Itu kita selalu diskusi. Dan maksudnya aku berterima kasih ke ayah karena ternyata sampai sekarang aku ada di titik punya anak tuh kan jadi banyak ketakutan juga ya, dalam artian kayak wah nanti anak aku juga apalagi perempuan harus protek dan yang lainnya. Jadi kayak
ya terima kasihnya tuh karena banyak modal dan juga ilmu yang bisa aku pegang nantinya buat membesarkan Selina gitu. Masya Allah. Lu udah selesai Iki nikah, udah sebentar lagi yang kedua nih yang paling dekat Putri. Putri. Ya. Ini cewek, wah ini pasti beda lagi cewek ini. Iya. Gue ngebayangin nih waktu manti Putri misalnya Iya, minta wah. izin, mohon doa restu Wah. gitu. Waduh, pasti lu. Pasti. Gue kayak nggak punya anak cewek aja. Ya makanya gue juga ngebayangin begitu. Gue jangan buru-buru dah. Iya, pasti. Gitu. Tapi emang kalau hidup tuh disantain aja lah, Ji. Banyak Betul ya, orang-orang tua yang ibaratnya stres karena anaknya gitu. Iya. Ada yang anaknya tuh stres karena orang tuanya. Gitu. Iya. Kalau menurut gua ya asik aja. Nggak perlu Udahlah, kita- jalanin aja lah gitu Iya, ya. nggak perlu. Lu misalkan punya pemikiran overthinking yang kok anak-anak tuh kalau cuman butuh duitnya doang ya ke gua ya. Jangan ternyata seperti nggak itu. gitu. Ji. Ternyata nggak gitu loh. Satu hal gini. Mereka baik saja itu gua udah bersyukur. Masya Allah. Ya. Udah bersyukur udah. Asal baik, gue lihat mereka itu iri sebetulnya bisa rukun dengan adik-adiknya juga bisa rukun. Kalau nggak ada satu mereka nggak mau. Gitu. Kalau nggak ada gue nggak masalah mereka sebetulnya. Gitu. Jadinya gue juga udah ke Iki tuh ya gue nitipin lagi. Yang penting tuh ya lu pasti nanti akan nikah, lu harus nitip adik-adik lu. Gitu. Kan gue juga nggak tahu ya kapan gue hidup di dunia gitu loh. Selalu itulah. Makanya gue tuh tenang. Gue kemana-mana tenang. Mau kemana kek dia, mau ke Singapura, mau ke apa, gue nggak ikut juga. Tenang, udah ada kakaknya. Gitu. Tapi kalau posisi mereka pecah, lu mau liburan kemanapun lu Nitip pecah sampai, sampai kapanpun. iya, gitu. betul. Nah itu satu hal yang selalu gue ingetin untuk anak-anak itu ya itu. Lu rukun sampai kapanpun di saat anak lu butuh dan yang lain, tapi tahu aturan. Contoh, misalkan dia ke luar negeri. Kalau nggak ada izin dari istrinya, itu ada-ada nggak boleh ikut. Kalau istrinya ngajak, baru boleh ikut. Jangan mengganggu keluarga kecil Aiki. Gitu. Kecuali lininya rame seru-seru, boleh. Karena lininya yang ngajak. Iya, boleh. Dan ya karena lininya juga pengertiannya tuh jadi gini, ketika aku kenal sama Lini, aku ngerasa jadi punya kakak karena ada kakaknya Lini, Dion dan Jody. Jadi aku ngerasa dirangkul sama mereka. Nah, ketika Lini ke kehidupan aku, Lini ngerasa jadi punya adik. Jadi dia pengen merangkul. Jadi itu yang bikin aku senangnya karena jadi ketika kita mau membuat sesuatu kegiatan atau pengen liburan atau apa tuh Lini pasti yang selalu ngawalin karena mengetahui pengertian dari keluarga aku tuh, oh iya kalau kakak-kakak gua mah udah gede, udah punya keluarga masing-masing. Tapi ini adik-adiknya Iki masih kecil, berarti kita harus ngasih waktu banyak. Nah berarti memang porosnya itu ada di cewek kan, di istri itu. Dia yang bisa mengelola kemana harus ke keluarga ini, kemana harus ke keluarga ini. Supaya menjadi kompak. Karena kan satu kadang sama aku lain. ada lupanya, kadang sayang kamu tuh di grup ayah gitu, juga respon. Betul. Jangan di grup. Japri aja 3 hari baru balas. Nggak tahu dia main HP-nya gimana. Jarang main HP soalnya, apalagi kalau udah di rumah. Kalau gua kan di HP terus, kerja gua di HP. Iya. Ada nasihat nggak lu buat Ian? Jadi ini dong kan ngobrol sama aku. Ya Om Andre juga lah, pokoknya doain yang terbaik buat Iki. Siap, Semoga Haji. keluarga Iki tumbuh menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang Amin. kompak, keluarga yang asik. Sama ketika ayah mendidik Iki bisa diambil yang positif. Amin. Kalau gue sih nggak terlalu banyak ya nasihat buat Iki, karena Iki sudah menyaksikan tentang bagaimana berumah tangga. Iya. Dia udah tahu. Tapi mungkin ada satu hal, gue salut sama Iki tuh, selama dia berumah tangga sampai saat ini dia belum pernah curhat tentang Mengeluh apa? masalah keluarga. Bagus. Begitupun ya, apalagi Lini gitu kan. Lini ya gue sarankan begini sih, gue ke Lini, kalau misalkan Lini ada masalah sama Iki, Crossing. kamu jangan curhat sama papa kamu. Oke. Karena papa kamu akan pasti membela bela kamu, kamu, iya. dan akan menyalahkan Iki. Iya. Nah, kamu harus ke ayah. Bilang aja, karena yang tahu tentang karakter Iki itu ya ayah, bukan papa kamu. Iya. Nah, sebaliknya Iki juga kalau misalkan ada masalah, jangan ke gua sebagai bapak. Harus ke sana. Ke sana. Gitu. Betul. Jadi harus Jadi cross adil supaya gitu. aman. Dan dia tuh udah tahu sebetulnya, tahu lah karena ya gue juga banyak cerita tentang keluarga gitu, gue bagaimana caranya gue menyatukan antara keluarga gue sama keluarga ini, itu sangat sulit sekali gitu. Lu pasti mengalami lah hal itu ya. Cuma di sini tuh gue banyak bersyukur lah tentang kejadian gue itu menjadi ladang ilmu, pengalaman buat anak-anak untuk gua. anak-anak. Betul. Waduh, luar biasa sekali. Iki, ini mohon maaf nih, ini ada biaya konsultasi. Jadi Sule tadi ngomong begitu, ada biayanya. Kenapa nggak ngomong dari awal? Ya kita memang kan segala sesuatu tuh kan harusnya di akhir. Di mana-mana di awal, pendaftaran juga kan masih di awal. Ji,
Ini tuh kita diduitin sama bintang tamu. Iya. Aduh, kok gue baru tahu ya. Makanya, jadi administrasinya ada Ki. Ini kan sudah ngomong gitu. Oh gitu. Jadi Ki kan udah dapat banyak ilmu nih. Banyak banget. ini. Kembali, adanya juga gua yang lagi ke dia. Oh, iya, maksudnya bener. kan administrasinya gua. Iya, Adminnya maksudnya gua. gitu. Oh, lu yang ngurus? Iya, gue yang ngurus. Nanti Gua gue yang kasih ke ngasih lu. nasihat. Iya. Lu yang ngurus. Gue yang ngurus adminnya. Dapat berapa persen lu dari situ? 80. Gede banget. Iya. Sip, Fair kan? itu yang gua cari. Oke, terima kasih Rizky Febian. Terima Sehat-sehat kasih di sana. Ayah, Wajib.